down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan nasional, mulai dari pengertian, bagaimana implementasi di Indonesia, serta bagaimana konsep-konsep pendapatan nasional bisa terbentuk. Saya, Faradila Katimen, sebagai pembuka video kali ini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih pendapatan nasional itu. Jadi teman-teman, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh pemerintah, penduduk, maupun perusahaan yang ada di sebuah negara dalam periode tertentu yang biasanya selama 1 tahun. Untuk mengukur pendapatan nasional, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode produksi, metode pengeluaran, dan juga metode pendapatan. Pendapatan nasional ini penting bagi sebuah negara sebab bisa menjadi tolak ukur bagaimana kemakmuran perekonomian suatu negara, serta bisa menjadi sebagai bahan perbandingan kesejahteraan perekonomian negara yang satu dengan negara yang lain. Seperti itu kira-kira untuk gambaran pendapatan nasional. Untuk implementasi di Indonesia serta bagaimana konsep-konsep pendapatan nasional terbentuk akan dijelaskan oleh teman-teman saya setelah video ini. Jadi mohon untuk disimak sampai akhir. Perkenalkan, saya Firwati Jan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang implementasi pendapatan nasional Indonesia. Implementasi pendapatan nasional Indonesia dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi kemiskinan. Nah, program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan investasi, kebijakan sumber daya manusia, dan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rindiani Widyaningsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita dan PDB. Pendapatan per kapita di Indonesia terbentuk dari total pendapatan nasional bruto atau produk domestik bruto yang dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. PDB atau PDB ini dihitung berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi yang dilakukan di dalam batas wilayah negara Indonesia selama 1 tahun. Nah, secara umum pendapatan per kapita dapat meningkat apabila terjadi peningkatan dalam produksi dan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan distribusi pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PDB. Nah, PDB atau produk domestik bruto ini adalah ukuran nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh semua faktor produksi yang berada di suatu negara, baik oleh perusahaan domestik ataupun asing yang beroperasi di negara itu. Nah, di sini PDB di Indonesia itu terbentuk melalui beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama ada sektor pertanian, ada sektor industri, ada sektor jasa, pajak, dan subsidi. Nah, setelah tahapan-tahapan itu dilakukan, maka akan didapatkan total nilai tambah dari semua sektor di Indonesia ditambah dengan pajak dikurangi subsidi, dikurangi depresiasi atau penurunan nilai aset, lalu untuk mendapatkan PDB bersih. Nah, angka PDB bersih itulah yang menjadi ukuran sebesar nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi di Indonesia dalam 1 tahun. PDB bersih itu dapat digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ina Nursa Fitri Hairun, saya dari kelas 2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai GNP dan PNN. Yang pertama adalah materi tentang GNP. Gross National Product di Indonesia terbentuk dari nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk-penduduk di Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam perhitungan GNP ini, kontribusi dari penduduk-penduduk Indonesia dan kontribusi dari investasi asing di Indonesia juga dihitung. Proses terbentuknya GNP di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri yang dihasilkan oleh penduduk-penduduk Indonesia, baik yang berada di sektor pertanian, industri maupun jasa, termasuk kontribusi dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah, dihitung sebagai kontribusi terhadap GNP.
Yang kedua, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kontribusi dari TKI yang bekerja di luar negeri juga dihitung karena pendapatan yang diterima oleh mereka dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional Indonesia. Yang ketiga yaitu investasi asing. Kontribusi dari investasi asing ini dihitung sebagai kontribusi juga terhadap GNP karena pendapatan yang diterima oleh investor asing dihitung sebagai bagian dari pendapatan nasional Indonesia. Selanjutnya materi tentang PNN. Proses terbentuknya PNN di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung GNP. GNP dihitung dengan cara menjumlahkan semua nilai tambah dari penduduk Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, menghitung depresiasi. Depresiasi atau pengurangan nilai barang modal dihitung dengan cara mengalihkan nilai-nilai barang modal dengan tingkat depresiasi. Nilai barang modal adalah nilai investasi yang dilakukan perusahaan atau pemerintah dalam bentuk aset fisik seperti mesin, gedung, dan peralatan. Selanjutnya yaitu menghitung PNN. PNN ini dihitung dengan mengurangi nilai depresiasi dari GNP. Dalam hal ini, GNP digunakan sebagai dasar perhitungan karena PNN berfungsi untuk mengukur kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa memperhitungkan pengaruh faktor luar seperti investasi asing dan transfer pembayaran dari luar negeri. Terima kasih. Perkenalkan, saya Widyawati. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan materi tentang NNI dan PI. Dan di dalam NNI ada 3 poin, yaitu yang pertama menghitung national icon, dan yang kedua yaitu menghitung depresiasi, dan yang ketiga yaitu menghitung NNI. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama menghitung national icon. NI dihitung dengan menjumlahkan semua penghasilan yang diterima oleh penduduk di Indonesia dari sumber-sumber pendapatan, contohnya seperti gaji, keuntungan, bunga, dan sewa. Dan yang kedua yaitu menghitung depresiasi. Depresiasi atau pengurangan nilai barang modal dihitung dengan cara mengendalikan nilai barang modal dengan tingkat depresiasi. Nilai barang modal adalah nilai investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah dalam bentuk aset fisik seperti mesin, gedung, dan peralatan. Dan yang terakhir yaitu menghitung NNI. NNI dihitung dengan mengurangi nilai depresiasi dari national icon, dan dalam hal ini national icon digunakan sebagai dasar perhitungan karena NNI mengukur kesejahteraan masyarakat Indonesia tanpa perhitungkan faktor investasi asing dan transfer pembayaran dari luar negeri. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang PI, yaitu di mana terbentuknya proses personal icon di Indonesia. Dalam PI terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama menghitung pendapatan nasional. PI, pendapatan nasional atau PN. PN dihitung dengan menjumlahkan semua penghasilan yang diterima oleh masyarakat di Indonesia di dalam 1 tahun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan yang kedua yaitu mengurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung seperti PPN dan PPNBM dapat mengurangi pendapatan masyarakat karena harus dibayar saat membeli barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu transfer pembayaran. Contohnya transfer pembayaran seperti tunjangan sosial dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengurangi pajak langsung dan kontribusi sosial, yaitu pajak langsung seperti PPH dan BPJS Kesehatan juga dapat mengurangi pendapatan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nuraila Ahmad, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas kami. Proses terbentuknya Disponsle ICOME di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menghitung personal ICOME. Personal ICOME dihitung dengan menjumlahkan semua penghasilan yang diterima oleh masyarakat Indonesia dari berbagai sumber pendapatan seperti gaji, pendapatan usaha, bunga, dan dividen. 2. Mengurangi pajak langsung.
Pajak langsung seperti PPh dan BPJS Kesehatan dikurangkan dari personal IKOME untuk mendapatkan ajustasi gross IKOME. 3. Menambah transfer pembayaran. Transfer pembayaran seperti tunjangan sosial dan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, transfer pembayaran ini ditambah ke ajustes gross IKOME untuk mendapatkan disposable IKOME. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami jelaskan. Semoga apa yang kami paparkan bisa teman-teman terima dan bisa menjadi ilmu pengetahuan kepada teman-teman. Maaf apabila ada kekurangan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.